bepergian ya di atas muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Artinya apabila kita sedang musafir, bepergian di muka bumi, entah haji, entah mudik pulang kampung, entah berangkat kerja ke Malaysia, ke Taiwan, atau pulang dari Taiwan ke Indonesia, maka bolehlah mengqashar sholatmu atau memendekkan ya. Ada Toripah CRQ ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bergabung, silakan. Yang belum follow, follow dulu. Ada user Pautat, kalau berjamaah ikut sholat duhur terus sholat asalnya dikosor, bisa enggak? Itu sudah kita terangkan. Tidak diperkenankan ibu bapak mau melaksanakan qashar bermakmum dengan yang tidak musafir. Tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita mau berjamaah, mau melaksanakan sholat qashar, boleh berjamaah sesama musafir. Artinya kita tidak diperbolehkan kita mau sholat qashar bermakmum dengan sholat yang sempurna, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalaupun kita mau mengerjakan qashar sesama musafir, sesama orang yang mengerjakan qashar. Kalau kita bermakmum dengan mukimin, mereka sholatnya yang sempurna 4 rakaat, maka kita tidak diperbolehkan. Kita bikin kelompok sendiri. Kalau kita sendiri, ya sendiri saja. Ya, tidak berjamaah karena syaratnya seperti itu, ketentuannya seperti itu ya. Sekarang kita praktek ya. Ini praktek mengerjakan sholat duhur seumpama atau seolah-olah atau kita merayu Gusti Allah melaksanakan sholat duhur di jamak qashar ya, di saat melaksanakan haji. Amin ya, aminkan. Semoga yang ikut ngaji ini ya, ini materi orang haji ya, orang yang sedang haji besok wukuf itu praktek ya, mengamalkan ya. Sholat duhur di jamak qashar dengan asar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini niat sholat duhur jamak qashar dengan asar. Usolli fardod duhri rakaataini qashron majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar dijamak dengan asar, jamak takdim makmum ya. Kalau jadi makmum, kalau ibu bapak jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya, kalau sendiri bagaimana ya? Kalau sendiri saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya. 1 rakaat, 2 rakaat ya. 2 rakaat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai ya, selesai 2 rakaat sholat duhur, langsung bangun lagi, iqomah lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian niat sholat asar, usolli fardol asri rakaataini qashron mustaqbilal kiblati. Misalnya sendiri, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. Selesai sholat asar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Yang jamak takdim, jamak qashar sudah paham? Yang tadi. Sekarang lanjut jamak takhir, boleh lanjut? Kita lanjut ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Jaranah paham, alhamdulillah saudara Jaranah.
Yang lain, Toko Bahrul, ada Sumilah lanjut, Oma lanjut, oke, Jarana lanjut, Helda lanjut, ya, Helda di Palembang, ya, ada Elsida, Elsin, ya, lanjut Siha, lanjut, Elsin, kemudian ada Saudara Ratna. Kalau kita lagi umroh mau ke Madinah di waktu sholat duhur kita masih ikut imam, boleh kita niat jamak? Boleh ya, Saudara Ratna boleh. Kalau kita niatnya jamak saja maka boleh. Yang tidak boleh adalah jamak qashar ya. Kalau jamak saja boleh. Oke ya, lanjut, berarti terima kasih ya. Sebentar, ada Saudara Jar, ulang sholat jamak qashar akhirnya. Ini akhir ya. Yang ini baru jamak takdim, saudaraku. Jamak takhir belum. Barusan yang kita praktekkan jamak takdim. Jamak takdim adalah mengerjakan sholat duhur, sholat asarnya ditarik. Jadi mengerjakan sholat asar di waktu duhur. Ya tadi ya. Jamak takhir belum. Jamak takhir belum. Nah sekarang saya mau praktek jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Waktu duhur tadi kita masih kesibuk, masih dalam perjalanan, masih macet di tol, masih di atas kereta, masih di atas pesawat, maka tidak bisa sholat duhur. Makanya oleh karena itu sholat duhurnya di jamak takhir, yaitu digabungkan dengan waktu asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini niatnya ya. Niat sholat duhur di waktu asar. Atau jamak takhir. Usolli fardod duhri. Rok'ataini kosron. Majmu'an bil asri. Jam'at takhir. Ma'mu'man atau imaman. Kalau sendiri jam'at takhir lillahi ta'ala. Di dalam buku ini penting ya, di dalam buku ini penting. Yang belum paham tentang status sholat jamak, sholat qashar, sendiri, jamaah, wajib ya, agar memudahkan, agar berkah ya, ilmu kita wajib miliki. Allahu Akbar, 1 rakaat, 2 rakaat, selesai sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat duhur langsung berdiri, iqomah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kerjakan sholat asar. Sekarang niat asar. Usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah. Jamak takhir. Kita lanjut ya. Ada Fiofi, semoga yang mengikuti kajian ini diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, bisa mencukupi segalanya. Amin ya Saudara Fiofi. Amin, mudah-mudahan bisa praktek atau mengamalkan di saat haji. Ada Bang Iqbal, atau hanya boleh di tengah perjalanan? Boleh di tengah perjalanan, boleh sampai di lokasi tujuan. Tengku Raja Salam, Tengku Raja Salam, kami mohon pamit Ustaz, ada kesibukan. Silakan Saudara Tengku Raja Salam ya, dari Malaysia. Ada Bang Iqbal, perjalanan keluar kota, setibanya di kota tersebut apakah tetap boleh jamak? Boleh, bahkan selama 3 hari ya. Misalnya Bang Iqbal rumahnya di Jakarta, kemudian melakukan musafir, ada tugas kegiatan di Ambon. Bang Iqbal selama di Ambon selama 3 hari boleh menjamak dan qashar. Selama 3 hari boleh jamak dan qashar. Ya, jadi Bang Iqbal selama di Ambon ya, rumahnya di Jakarta, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada sesuatu urusan sehingga melakukan perjalanan ke Ambon. Nah, di Ambon dengan kegiatan-kegiatan itu, dengan kesibukan-kesibukan itu, maka sholatnya di jamak dan qashar boleh selama 3 hari. Kalau jamak saja 4 hari. Kalau jamak saja 4 hari,
kalau jamak qashar 3 hari. Kemudian selanjutnya maghrib sama isya. Ada Sri Handayati ya, Sri Handayani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut maghrib dengan isya. Lanjut ya, tadi kan duhur, kemudian asar, duhur ke asar. Sekarang maghrib sama isya. Ya, Saudara Yulina, silakan. Yang ada kegiatan kami persilakan. Sebelum keluar, bantu tap-tap layar, bagikan link. Sekali lagi saya himbau untuk Bapak dan Ibu sebelum meninggalkan majelis ini, silakan memakmurkan dulu dengan cara membagikan link. Bagikan dulu, baru kemudian meninggalkan majelis ya. Agar apa? Agar dapat pahala. Ada Elisin. Terima kasih Ustaz. Kebetulan saya mau ke Ambon di Batam. Nah, ini kan bermanfaat. Saudara Elis yang mau berangkat ke Ambon kok ya pas ya. Kok saya kasih contohnya ke Ambon ya. Kenapa nggak contohnya ke Medan? Ya, selamat ya untuk Saudara Elis Hen yang mau ke Batam ya. Yang mau ke Ambon dari Batam ya. Barakallah, mudah-mudahan lancar. Berkah barokah. Kemudian jangan lupa, karena kita itu sering bepergian, Bapak Ibu yang sering bepergian perlu fasilitas atau prasarana pendukung. Salah satu sarana pendukung kemarin ada yang menyampaikan, Pak Ustadz, saya kan musafir pengen sholat tapi baju saya itu nggak cukup, maka bawa mukena ya. Jangan sampai dijewer. Sudah tahu muslim, agama Islam, auratnya kebuka, sholatnya ditinggal, itu nakal namanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bepergian supaya tidak meninggalkan sholat, mukenanya dibawa. Jadi tidak ada alasan, aduh Pak Ustadz, baju saya nggak cukup, saya nggak sholat. Nggak ada urusan ya. Jadi sebelum berangkat bepergian, siapkan, jangan bawa minum, bawa roti, bekal makan. Baju sholat dibawa ya, sarana sholat dibawa. Ini dibawa ya. Jadi nanti di pesawat boleh, di perjalanan boleh. Ini namanya mukena traveling. Wajib masukin kantong cukup tuh. Nah, jadi alasan apa lagi? Aduh, bajunya nggak cukup. Yang pertama dijepret, yang kedua nggak ngaji, nakal, yang ketiga dibawa, masuk kantong. Alasan apa lagi? Masukin ke tas, ya. Ini yang polos, ya. Ini polos. Atau putra putri kita, anak-anak kita sudah remaja, bekali moral, ya, moral yang baik. Maka belikan ini. Sering bepergian, jangan cuma dikasih duitnya saja, tapi bawa sholatnya dikerjakan, jangan ninggalkan sholat ya. Nanti keburu kiamat ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Bang Iqbal ya, lanjut. Kenapa ya kalau aku yang ikut belajar pasti gak ada suaranya? User gak ada suaranya. Halo, cek ibu bapak, suara saya ada nggak? Ada jamaah bilangnya suaranya nggak ada. Ibu bapak, suara saya ini terdengar nggak di tempat bapak ibu? Halo, cek 1 2 3. Widi izin turun Ustadz. Silakan ya. Ibu bapak bantu saya. Ibu bapak, suara saya ini kedengaran nggak di tempat ibu bapak? Yang tadi siapa HP-nya? Mungkin ibu volumenya dikerasin coba. Siapa tadi ya? Ada ya? Aman, suaranya gambar jelas. Oke. Suara saya mudah-mudahan enak kedengeran. Ya, mudah-mudahan suaranya kedengerannya merdu gitu. Jadi Bapak Ibu tidak bosan ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan suara saya. Kenceng ya, ada Retno kenceng. Terdengar. Kemudian Ibu boleh dari mana saja yang mendengar suara saya kenceng. Ya, saya tinggalnya di Juanda, saya tinggal di Jawa Timur. Ibu di mana yang mendengar suara saya kenceng? Ambon apa Malaysia? Ya, ada Sulaiman, perjalanan 100 km baru 2 km masuk waktu dulu. Bisa, boleh ya Sulaiman. Jadi itu sudah masuk namanya musafir.
ya, sudah jalan baru 2 kilometer masuk waktu duhur, mau kerjakan boleh kerjakan ya, boleh ya. Ada Zakir, dengar suaranya, ada saudara Nurul, ya, ada Siha, betul ya, ada saudara Helda, mantep nyaring Pak Ustadz suaranya. Kayak burung ya, nyaring kayak burung. Ada saya Cirebon, ada TikTok dari Cirebon, ada dari Elsen dari Batam. Semoga lancar ya Elsen yang mau ke Ambon. Kok ya pas gitu, saya kasih contoh ke Ambon, kok mau ke Ambon. Dari awal kedengeran saudara Retno Mustafingah dari Palembang, ada ada Ninek dari Jawa Barat, ada Titin dari Tangerang, ada Baby Monster dari Aceh, ada Ratna Ustadz. Kalau kita sudah kerjakan jamak qashar, boleh kita kerjakan juga kodok, boleh ya, kedengeran. Oke, baik, lanjut ya. Pekanbaru Siha, lanjut. Ada Imam Tegal, Pak Ustadz, saya kalau imam sama putri saya, sebaiknya sebelah saya apakah anak saya di belakang saya? Boleh pokoknya misalnya ibu ya, ibu sebagai imam, boleh posisinya agak mundur ya. Jadi ibu di sini, kemudian anak agak nyamping ya, tidak persis jejer tapi agak ke belakang sedikit, agak ke belakang sedikit. Kemudian Uyu Kakak dari Cianjur, ada Viovi dari Bandung, ada Peri dari Jambi, ya, bagus ya. Ada Siha, oke berarti lanjut ya. Ada Mas Rika dari Lampung, ada Stephen, assalamualaikum, hadir stay dari Taiwan ya. Di Taiwan juga bagus kok, Ratna, alhamdulillah. Ada Ridwan, perjalanan minimal berapa kilometer? 90 ya. Ada TikTok, Pak, saya mau beli buku panduan sholat, silakan ya, saudara TikTok ya, segera. Ada Mom Tegal, makasih Pak Ustadz, sehat selalu, amin. Doa yang baik untuk Bunda. Terus tadi sampai mana ya? Tadi lanjut praktek sholat apa Bu? Maghrib ya? Sekarang lanjut maghrib ya. Tolong jelaskan rukun dan sunatnya di dalam niatnya. Ada Sulaiman. Mengenai materi syarat rukun sholat nanti ya, syarat rukun sahnya sholat nanti kita terangkan kalau ada waktu, nanti sisa terakhir ya. Sekarang kita lanjut dulu ya, lanjut sekarang maghrib dan isya. Saya sedang musafir, Bapak Ibu sedang musafir. Kemudian di dalam perjalanan tersebut, saat melakukan perjalanan, masuk waktu maghrib. Dug, 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 dug. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhenti dulu. Di depan ada kampung, di depan ada rest area, di depan ada masjid. Kita parkir dulu langsung. Berhenti dulu Ibu Bapak, karena sudah maghrib, kita sholat maghrib dulu. Berhenti, seret. Ya, kemudian kita wudhu, sholat maghrib, dan dalam melaksanakan sholat maghrib dijamak dengan isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat maghrib menjamak sholat isya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim makmuman, kalau jadi makmum, kalau ibu jadi imaman, kalau sendiri jam'at takdim lillahi ta'ala. Lengkap, ada yang sendiri, ada yang berjamaah jadi imam, ada yang jadi makmum, lengkap ya. Saya ulang lagi, ini kalau contoh niat sendiri. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Selesai sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri iqamah untuk sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak dijeda sholat sunnah, tidak dijeda berzikir, langsung mengerjakan sholat isya. Ini sholat isyanya dikosor. Usolli fardol isya'i
ataini kosron mustaqbilal kiblati, kalau sendiri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Praktek 1 rakaat, 2 rakaat. Setelah tahiyat akhir, sholat isya selesai. Rukmawati, selamat pagi ya. Rukmawati yang ada di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai ya. Mengerjakan sholat isya digabungkan di waktu maghrib, namanya jamak qashar ya. Ini mengerjakan sholat jamak qashar. Lanjut ya, yang kedua sholat maghrib ya. Ada Sulaiman, tolong jelaskan fardunya yang mana dan sunat yang mana dalam rukun niat ya. Nanti ya saudara Sulaiman, saya selesaikan dulu ya. Nanti ini saya selesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, baru nanti saya terangkan. Kalau tidak cukup waktunya hari ini, itu ada materi sendiri namanya syarat sah rukun sholat. Di dalam materi ini juga ada sebetulnya. Jadi saudara Sulaiman kalau beli ini, di dalam buku ini dijelaskan syarat rukun sholat ya. Syarat sah rukun dan kegiatan sholat, syarat sahnya ya. Rukun syarat sholat itu apa, rukun sholat itu apa, yang wajibnya apa, yang sunahnya apa, yang ditanyakan Bapak Sulaiman, saudara Sulaiman, di dalam buku ini ada. Maka setiap yang ada di dalam buku ini kita kaji, kita terangkan. Nah, maka wajib beli bukunya, kemudian ikuti jadwal kajiannya, nanti paham ya. Sekarang lagi materi tentang jamak dan qashar ya. Nanti syarat rukun sholat itu dibahas. Selanjutnya mempraktekkan saat kita sedang musafir, kemudian masuk waktu maghrib ya. Waktu maghrib kita masih di jalan, tidak bisa sholat maghrib, kena macet ya. Sholat maghrib masih di jalan, atau mungkin waktunya sholat maghrib kita masih ngurusin koper yang mau berangkat haji, yang berangkat umroh, yang pulang kampung ya. Maka dengan keadaan kondisi di saat kita sedang melakukan perjalanan atau musafir, waktu sholat maghrib tiba kita kena macet, mungkin ada kecelakaan atau mungkin ada apa ya di depan sehingga tidak bisa bergerak. Oleh karena itu sholat maghribnya kita jamak takhir. Waktu kena macet tadi di dalam hati niat, ibu bapak ini kan kena macet, kita tidak bisa sholat maghrib. Ayo sholat maghribnya kita jamak takhir ya. Misalnya kita sedang perjalanan Jaroh Wali ya, Jaroh Wali kemudian kena macet. Nah maghribnya kita niatkan, karena kita musafir sedang perjalanan, maka boleh menggabungkan sholat maghrib di waktu isya karena faktor kesulitan ya. Dengan faktor kesulitan tadi maka boleh ya. Kemudian sampailah contoh waktu isya ya, sudah waktu isya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita niat sholat maghrib yang mana dikerjakan di waktu isya. Ini maghrib dulu ya, contoh usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya, jamak takhir, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Selesai sholat maghrib, tahiyat akhir, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari sholat maghrib, lanjut berdiri. Iqomah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sekarang niat sholat Isya. Isyanya dikosor ya, karena kita masuk materi materi kosor ya, kelas 3. Sekarang kelas 3. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati makmuman, kalau jadi makmun lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. Selesai sholat Isya, setelah tahiyat akhir kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Barulah berzikir, berdoa. Kalau mau mengerjakan tambahan sholat sunnah, ada waktu longgar, mau mengerjakan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, boleh. Ya. Paham sampai di sini? Ada Mom Tegal. Kalau sholat Isya dulu gimana? Kalau sholat Isya dulu, usolli fardol isya'i rok'ataini kosron majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu Isya 2 rakaat kosor dijamak dengan maghrib jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini kalau Isya dulu, setelah Isya niat maghrib. Niat maghribnya biasa. Usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai ya. Seperti itu ya Bunda, saudara-saudaraku yang lain ya, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sudah tuntas. Materi kosor sudah selesai. Baik itu materi jamak kosor duhur dengan asar, kemudian yang terakhir ini maghrib dengan isya, sudah tuntas. Ada Yeni, sudah CO bukunya. Alhamdulillah ya. Sampai di sini Ibu Bapak bisa dipahami ya. Selanjutnya, siapa di sini yang sering melakukan perjalanan musafir? Saya punya informasi penting. Sebelum Bapak Ibu melakukan perjalanan, sebaiknya dipersiapkan sarana sholat. Khawatir Bapak Ibu di tengah perjalanan mau melaksanakan sholat, maka ini ada mukena traveling. Yang sering melakukan perjalanan, sering melakukan jaroh wali 5, wali songo, atau jaroh-jaroh, atau sering bepergian, sering melakukan pekerjaan keluar kota, keluar provinsi, ini penting. Atau anak-anak kita yang sudah remaja, sudah akhil balik, belikan mereka, bekali mereka untuk pesan ibadah. Jangan sampai sholatnya tinggal. Ini bahannya lembut, parasut, halus, ringan, gampang dicuci, gampang kering, kemudian terusan. Ini mukena terusan. Bisa dibawa kemana-mana, masuk ke dalam kantong. Loh, ya, masuk ke dalam kantong, ringan saja ya, masuk ke dalam koper, ya, ke dalam tas cukup. Ini yang motif ya, selera yang motif. Kalau ini yang polos ya, yang gambar ini polos ya. Ini terusan bisa masuk sampai BB 90 kg ya, 90 kg. Jadi berat badan yang size ya, yang size jumbo ya, bisa cukup. Ini all size. Kemudian Ibu Bapak, ada pertanyaan tidak sampai sini? Ada pertanyaan. Selanjutnya ya, nanti kita akan masuk materi kodok ya. Nanti kita akan masuk materi kodok. Sebelum materi kodok saya bahas, silakan kalau ada pertanyaan seputaran materi kelas 2 yaitu jama, atau materi kelas 3 tentang kosor. Yang belum paham silakan. Yang belum paham, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya tambahin informasi berikutnya ya. Informasi berikutnya
Jika Bapak Ibu di antara ini sholat itu adalah ibadah, kemudian Pak Ustadz, buku hajinya sudah sampai, alhamdulillah. Uyu kakak ya, kemarin buku haji sudah sampai, barakallah ya, dipelajari Bunda. Selanjutnya Ibu, saya ada informasi yang baik ya, selain informasi tentang ilmu ya, tentang apa namanya bab fikih sholat, saya ada informasi tentang sarana agar Bapak Ibu menjadi sehat. Kalau tadi informasi tentang ibadah, ini salah satu sarana untuk menunjang ibadah. Bekerja ya ibadah, silaturahim ya ibadah, ngaji ya ibadah. Kalau kita sakit tidak bisa ngaji, maka saya ada rekomendasi siapa yang mungkin diantaranya sedang cekot-cekot, badannya sangat berat ya, sulit mengerjakan sesuatu ya, ibadah tidak jenak, duduk gampang aduh ya, maka ini madu untuk kesehatan, madu murni, segera Bapak Ibu ambil, dikonsumsi setiap hari. Pagi minum seperti sekarang ini ngaji saya minum ya, ngaji perut kosong ya, paling bagus perut kosong, minum untuk apa namanya permasalahan lambung ya, yang siapa yang punya masalah di lambung ya, segera ya, anak-anak usia 1 tahun boleh ya, anak cucu kita yang mungkin sering badannya sedang tidak fit ya, minum. Kemudian bisa COD Pak Ustadz, bisa kirim seluruh Indonesia ya, bisa COD dan bisa dikirim seluruh Indonesia. Sangat penting, terutama yang mau berangkat haji. Sampai di sini, kemudian ada juga yang paket hemat ya. Kalau Bapak Ibu jumlah keluarganya banyak, seperti kemarin ada saudara dari Ambon itu langsung beli langsung 2. Kalau yang pengen hemat itu yang belinya keranjang kuning isi 2. Kalau ini kan keranjang kuning isi 1. Ada juga 1 keranjang isi 2. Ya, yang ini. Kemudian ada Rusmini, Ustadz, madunya bisa nggak untuk yang belum hamil? Insya Allah Bunda ya. Rusmini, niatkan, karena madu ini sangat bermanfaat ya. Niatkan, ini madu ini kan diterangkan di dalam Al-Quran. Madu ini adalah diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl 69. Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu keajaiban yang tidak mungkin bisa mungkin. Nah, mudah-mudahan yang selama ini belum hamil, niatkan ya. Kemudian baca surat An-Nahl-nya. Sebelum minum, baca surat An-Nahl 69. Kemudian minumkan. Insya Allah ya, saya doakan barokahnya ngaji, kemudian barokahnya minum madu ya. Allah memberikan pertolongan, mengijabah, diberikan momongan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya. Insya Allah segera ya dikasih minum ya, nanti begitu kan Bunda kan kemarin sudah check out. Nah kalau sudah sampai diminumkan ya, diminumkan, suami istri suruh minum ya. Setelah minum ya suami istri ya, mudah-mudahan nanti dapat kabar baik ya. Saya doakan sebelum habis mudah-mudahan 1 botol dapat kabar baik ya, dapat garis 2 garis ya. Baik, selanjutnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum materi lanjut ke kodok. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya melanjutkan materi. Teman semalam tidak jadi kita Zoom oleh guru kita, sibuk malam ini kita Zoom. Alhamdulillah Helda ya. Kalau untuk cucu berapa sendok Ustadz? Untuk saudara Irwan ya. Untuk cucu misalnya cucu 1 tahun 1 sendok cukup ya, boleh langsung diminumkan ya, seperti ini. Insya Allah rasanya itu manis, manis sama ada asam-asamnya, atau dicampur air. 1 sendok langsung begini sebelum tidur ya, sama pagi ya, saudara Irwan ya, cucunya dikasih. Misalnya sedang tidak sehat, kasihkan ya, kasihkan. Konsumsikan, insya Allah. Kemudian lanjut materi tentang kodo sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pertanyaan? Ya. Kemudian kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan. Kemudian kita masuk materi kodok. Kalau tidak ada pertanyaan, masuk materi kodok. Silakan. Rukmawati lanjut, boleh ya. Udah ketemu ayat 69 surat An-Nahl ya. Uyu kakak, boleh dibaca di situ ya. Di dalam surat An-Nahl itu diterangkan, di dalam tengah-tengah itu adalah disampaikan bahwa mengkonsumsi madu ini bisa menyehatkan ya. Jadi membantu untuk menyehatkan penyakit manusia. Jadi kita punya keluhan macam-macam ya penyakitnya, maka madu ini menjadi solusi. Ya, menjadi penyembuh dari penyakit ya. Lanjut ya, Ustadz ulang niat sholat jamak qashar duhur sama asar. Ada Mama K sebentar minta diulang sholat jamak qashar duhur sama asar. Ini duhur ya, Bapak sedang perjalanan masuk waktu duhur, kita mengerjakan sholat duhur jamak qashar. Usolli fardod duhri rakaataini qasron majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan duhur 2 rakaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat duhur langsung berdiri, iqamah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Kerjakan sholat asar. Usolli fardol asri rakaataini qasron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, di dalam buku ini ada ya, Mama K ya, Mama K. Di dalam buku ini ada. Ada lagi? Sudah ya. Nanti habis ini kita praktek sholat qodok ya, materi qodok. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, materi qodok ya. Setiap umat Islam yang mukallaf, lanjut kelas 4. Lanjut kelas 4 dengan materi qodok. Tidak ada pertanyaan, berarti lanjut ya. Ada Bunda Pipit, sehat selalu, berkah barokah. Lanjut ya, Uyu kakak lanjut. TPQ Al Hidayah ya. Kemudian sebentar, ada Ri, Pak Ustadz, apakah sholat jamaah harus takbir masuk sholat asar atau maghrib? Maksudnya sholat jamaah harus takbir masuk sholat. Iya takbir dong. Takbir itu masuk rukun. Rukun sholat itu adalah yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Itu namanya rukun. Satu niat, kedua berdiri jika mampu, ketiga takbiratul ihram, baca Fatihah, itu rukun. Rukun kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Kita sholat tapi tidak takbiratul ihram, tidak Allah Akbar, sholatnya tidak sah karena rukun. Takbiratul ihram itu namanya rukun. Rukun itu yang dikerjakan. Kemudian Fatihah. Fatihah itu rukun. Kalau kita sholat tidak baca Fatihah, maka sholat kita tidak sah, tidak diterima. Ya, saudari. Kita lanjut ya. Kita lanjut materi kodok. Materi kodok kita lanjut. Lanjut kodok ya, nanti pertanyaan kalau saya sudah masuk materi, nanti pertanyaan terakhir ya. Kalau saya sudah menyampaikan silakan kalau ada pertanyaan. Nah, di situ silakan ya. Kalau sudah membahas materi, Ibu Bapak simak saja dulu ya. Sekarang materi kelas 4, lanjut materi tentang kodok. Setiap umat Islam yang mukallaf dan akhil balik, berakal ya, akil balik dan berakal, maka wajib melaksanakan sholat, terutama sholat fardu.
dan kewajiban-kewajiban yang lain. Orang yang sudah akil balik itu wajib menjalankan perintahnya Allah, termasuk sholat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, berarti mengabaikan perintah Allah, maka berdosa. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, usianya sudah balik, sudah akil balik, itu sudah wajib. Kemudian tidak sholat, maka dia berdosa, menanggung atas pelanggaran yang telah dilakukan, nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan. Naudzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang mungkin pernah meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat kewajiban, ada 2 perkara yang kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat itu dan Allah mengampuni karena mereka mengerjakan qadha. Secara bahasa qadha ini artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti sholat yang pernah ditinggalkan, baik karena udzur syar'i ataupun karena melalaikan secara sengaja. Apa itu udzur syar'i? Meninggalkan perkara kewajiban dengan tidak sengaja, itu namanya udzur syar'i. Ada 2 faktor yang disebut udzur syar'i. Yang pertama, ketiduran. Orang yang ketiduran itu dihukumi adalah lalai yang tidak disengaja, dimaafkan artinya mendapatkan keringanan, yaitu diqadha. Jadi qadha itu mengganti. Ya, qadha itu mengganti. Satu, ya, kenapa kita sebabnya mengqadha? Karena kita meninggalkan sholat mungkin karena ketiduran, satu. Yang kedua karena lupa. Ya, namanya lupa itu kan kita tidak sengaja. Belum sholat kita lupa. Suatu saat kita ingat, saya tadi belum sholat duhur. Nah, ingat-ingatnya setelah maghrib. Setelah sholat maghrib kita baru punya kesadaran, baru muncul ingatan bahwa saya nyata belum sholat duhur. Nah, disitulah ketika kita sadar, ketika kita ingat, wajib untuk mengqadha atau mengganti sholat yang tadi kita lupa, tidak ingat. Nah, dalilnya ya dari sahabat Anas bin Malik. Ini riwayat hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Nah, jadi dalilnya adalah dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya saat itu Rasulullah menyampaikan barang siapa yang lupa ketiduran dan lupa belum sholat, maka kerjakanlah saat dia ingat. Ya. Nah, itu landasannya yang kemudian muncullah riwayat namanya qadha. Yang pertama sebab kita melakukan qadha karena kita ketiduran. Sholat 5 waktu itu kita pernah ketiduran, salah satu ya, misalnya subuh ibu ketiduran, bangun-bangun harusnya sholat subuh itu kalau di Surabaya jam 4 ya, di Surabaya jam 4, ketiduran, bangun-bangun jam 8. Nah, jam 8 itu sholat subuhnya sudah habis, maka disitulah namanya qadha. Bangun jam 8, ambil air wudhu, setelah bersuci, kemudian dirikan sholat. Niatnya sholatnya qadha. Kenapa qadha? Karena waktu subuhnya sudah habis. Dan boleh dikerjakan karena mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan ataupun dimaafkan atas pelanggaran itu karena dihukumi namanya udzur syar'i. Bangun jam 8,
kemudian kerjakan sholat subuh. Niatnya kok qadha. Kalau misalnya lupa ya, lupa faktornya lupa. Bangun-bangun misalnya sadar, ingat-ingat setelah sholat isya. Ternyata kita belum sholat duhur. Belum sholat duhur. Muncul kesadaran, muncul ingatan bahwasanya belum sholat duhur setelah sholat isya. Sudah selesai sholat isya, sedang berzikir, muncul. Nah, kerjakanlah di situ. Mengerjakan sholat duhur di waktu isya, namanya qadha. Itu yang pertama ya. Jadi qadha pertama ini karena udzur syar'i. Yang kedua, mengqadha karena zaman jahiliyah. Bapak Ibu pernah meninggalkan sholat zaman jahiliyah. Itu juga wajib diqadha. Zaman preman, dulu zaman muda kita banyak meninggalkan, itu diqadha. Terus bagaimana cara mengqadha sholat yang zaman dulu, zaman preman, zaman jahiliyah? Caranya diqadha dengan cara dicicil. Dengan cara dicicil. Ada Akila, ada Jiddi ya, saudara Akila Jiddi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini Ibu Bapak ada pertanyaan tidak? Jadi sholat kita yang dulu, siapa di sini yang pernah jadi mengikuti, yang pernah memasuki masa fase zaman jahiliyah? Siapa di sini yang subuhnya sering bangun siang tidak sholat, tidak qadha? Siapa di sini? Cung, berani jujur. Sholat subuh jangan bangun jam 9, langsung mandi, langsung sarapan, langsung aktivitas. Tapi tidak qadha, dong. Maka itu harus diqadha ya, saudara Helda. Izin nyimak Ustaz, silakan saudara Akila Jidni ya. Boleh jujur, siapa yang berani jujur? Ada Oma, ada Ustaz, ada saya katanya ya. Nah, maka sholat yang dulu pernah kita tinggalkan mungkin zaman kebodohan, zaman belum paham, itu kan nanti dituntut. Sholat yang dulu kita tinggalkan, itu kan ada catatannya. Meninggalkan duhur, meninggalkan asar, meninggalkan subuh, meninggalkan maghrib, semua tercatat, semua terekam. Nanti di akhirat catatan itu nanti disodorkan. Fulan bin Fulan dulu pernah meninggalkan sholat sejumlah sekian sholat. Mulai dari umur 17, umur 30 tahun, waktu kerja di sana, kamu meninggalkan sholat ini, sholat ini, sholat ini. Catatannya ada di sini. Ditujukan. Itu nanti akan dihisab, diperhitungkan. Ya. Kemudian ada pertanyaan, ada Cahaya. Maaf bertanya Ustaz, bolehkah mengqadha sholat orang tua yang sudah meninggal? Tidak bisa. Jadi mengqadha ini hanya untuk diri kita sendiri. Jadi tidak bisa badal ya. Jadi tidak bisa mewakilkan. Khusus untuk diri kita, fardu ain. Ya. Jadi tidak bisa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi caranya bagaimana? Sholat yang zaman jahiliyah pernah kita tinggalkan, dicicil ya, dicicil. Caranya bagaimana? Misalnya ibu pernah meninggalkan sholat zaman-zaman muda, zaman-zaman preman, banyak jumlahnya sampai lupa ya. Jumlahnya lupa, kemudian sudah berapa tahun kemudian ya. Maka qadha, misalnya habis duhur atau sebelum duhur. Sebelum sholat duhur, saudara punya waktu longgar. Qadha sholat yang dulu kita ditinggalkan. Misalnya dulu sholat isya deh. Saya dulu sering meninggalkan sholat isya. Nah, sebelum sholat duhur, sambil nunggu datangnya waktu duhur, kita qadha. Ya, qadha sholat isya, sholat maghrib, atau sholat asar, atau mungkin sholat duhur yang dulu. Qadha. Kemudian berikutnya setelah sholat duhur
ada waktu longgar lagi. Nah, ini cara mencicil. Kemudian kita ingat, saya cicil lagi, ya. Misalnya habis duhur saya mampu mengkodok satu sholat, masih ada longgar waktu saya mengkodok sholat asar, masih ada waktu saya kemudian lanjut mengkodok sholat isya, masih ada waktu, masih siap saya mampu mengkodok sholat subuh. Jadi setelah sholat duhur, ibu bapak mampu mencicil 4 sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Boleh. Ya. Itu cara mencicil sholat zaman jahiliyah. Ada bunga dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau faktornya ketiduran, ya, atau faktornya lupa, saat ingat, saat sadar, di situ dikerjakan. Ada saudara Musfiati Imus, Ustadz, bisa nggak mengkodok sholat kurang sempurna? Mengkodok mungkin sholat dulu kurang sempurna, boleh ya. Musfiati Imus ya. Misalnya saya punya sholat dulu kayaknya ada kurang sempurna ya, misalnya. Atau zaman-zaman jahiliyah saya banyak sholat yang ditinggalkan. Saat itu banyak kegiatan yang saya tidak bisa mengerjakan. Nah, maka khawatir tidak sempurna ibadah saya, kodok. Boleh, misalnya kita angen-angen ya, kayaknya sholat asar deh saya dulu waktu itu nggak fokus ya, ya kodok sholat asar. Ya, dalam pelaksanaan kodoknya waktunya bebas, boleh kapan saja. Dalam hal mengkodok, dalam hal mencicil, misalnya sholat yang mau kita kodok sholat duhur, dalam pelaksananya tidak harus waktu duhur, bebas. Mau mengkodok sholat asar tidak harus di waktu asar, bebas. Misalnya sholat isya, setelah sholat isya mau mengkodok sholat asar, boleh. Sebelum sholat duhur kita mengkodok sholat isya, ya tadi malam ya, atau sholat isya saya belum, dulu saya banyak meninggalkan sholat isya, boleh sebelum duhur kodok sholat isya. Ada Jarok Martin ya. Paham ya sampai di sini ibu bapak? Kalau sudah paham, saya akan bacakan niat. Kalau subuh ketinggalan, kalau subuh ketinggalan ya, kalau ketinggalan tapi masih waktu subuh, maka tidak perlu kodok ya. Maksudnya kalau ketinggalan karena ketiduran, belum sholat, mungkin melakukan apa, ya kodok. Mungkin kena macet ya, subuh belum sholat subuh sampai subuhnya habis, maka kodok. Baik itu namanya sengaja ya, meninggalkan sholat subuh bukan faktor udur. Udur syar'i itu ketiduran sama lupa. Kalau kena macet ya, atau nonton bola ya, atau mengikuti nonton konser, sholatnya ditinggalkan, itu namanya sengaja meninggalkan sholat. Itu bukan udur syar'i ya, itu meninggalkan karena sengaja. Wajib nggak? Ya wajib ya. Apalagi yang sengaja nonton bola, nonton konser, sholatnya ditinggal. Nah itu bagian daripada kewajiban mengkodok ya. Apalagi yang sengaja, yang udur syar'i saja harus diganti atau dikodok. Paham belum sampai di sini? Paham tidak keterangannya ibu bapak? Ustadz, niat sholat fajar. Niat sholat fajar itu adalah sholat fajar itu sholat subuh ya. Kalau sholat fajar itu sholat subuh, kalau qobliyah sholat sunnah fajar yaitu qobliyah subuh. Usolli sunata subhi raq'ataini qobliyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh qobliyah karena Allah Ta'ala sebelum subuh, yaitu namanya sholat sunnah fajar. Kalau sebelum subuh namanya tahajud. Kalau sudah masuk subuh, sudah adzan subuh, sudah masuk waktu subuh, sholat sunnah yang dikerjakan di waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, namanya sunnah. Kalau sunnah, sunnah fajar. Kalau wajib namanya sholat subuh. Sholat fajar itu subuh. Oke, paham ya? Nah, ada kamu nanya, Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita lagi sholat,
lagi menguap, apakah sah sholatnya, apa makruh? Kalau kita sedang sholat itu menguap, sebisa mungkin jangan sampai diturutin dibuka. Apalagi orang menguap itu makruh, ya, hukumnya tidak diperbolehkan menguap, apalagi sampai dinadakan, nggak boleh. Menguap dinadakan, apa paham ya? Sampai dinadakan wa misalnya, dinadakan, dilagukan, ngikutin menguap, itu nggak boleh, makruh. Apalagi sedang sholat. Terus bagaimana? Sebisa mungkin ditahan, ya. Kalau di luar sholat menguap satu, jangan sampai bernada, dinadakan, dicengkokkan, kemudian ditutup dengan belakang punggung tangan kiri begini. Kalaupun menguap sampai buka mulut itu ditutup. Nah, bukan begini, ya, begini. Karena menguap itu adalah perbuatan setan. Jadi kalau sedang sholat jangan sampai kita itu menguap sampai dibuka, makruh. Apalagi dicengkokkan nadanya, ya, nadanya dicengkokkan sampai berbuat nada, ada nadanya, misalnya, itu nggak boleh, ya. Di luar sholat tutup, nah, tangan kiri. Kalaupun sampai menguap, tapi jangan sampai keluar nada, ya, nggak boleh. Itu perbuatan setan. Apabila menguap sampai kemudian nadanya dicengkokkan, nadanya dinadakan, dikeluarkan, setan akan bertepuk tangan. Nah, setan senang karena berhasil menggoda. Jadi nggak boleh, ya. Apalagi sedang sholat ditutup sekuat mungkin. Jangan sampai menguap. Lanjut tentang apa namanya, dilanjutkan tentang niat qodho. Dimulai dari sholat duhur, ya. Silakan ambil bolpen, ambil pena, ambil kertas. Yang belum punya buku, ya, yang belum punya buku ambil bolpen, ambil pena. Niat sholat qodho duhur, dimulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dimulai dari duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodho'an lillahi ta'ala. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodho'an lillahi ta'ala. Lanjut niat qodho asar. Ada Turmina Inah, ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada Alfa alhamdulillah, tolong jelaskan lebih jelas Pak Ustadz. Siap, ya. Yang belum follow, adakah di sini yang baru ketemu majelis ini, baru ketemu dengan saya? Siapa yang belum follow? Sudah follow semua? Follow itu ada tanda plus dan merah ini. Hilangkan tanda plusnya, ikuti. Ya, follow, ya. Lanjut niat qodho sholat asar. Niat qodho sholat asar. Ada Asep Rohmat, apa sholat sedang sakit nggak bisa berdiri sambil duduk? Ya, kalau sholat itu hakikatnya sambil berdiri. Kalau mampu, kalau tidak mampu berdiri sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring, ya, boleh berbaring. Sesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau mampu berdiri, wajibnya berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, mungkin karena sakit, sakit lutut, sakit, pokoknya sedang sakit, ya, maka boleh dengan duduk. Duduk masih sakit, ya, maka dengan cara berbaring. Ada Fatimah, sholat rawatib pakai iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Doa iftitah itu sunnah. Kalau kita membaca dapat pahala, tidak membaca doa iftitah, baik sholat wajib atau sholat sunnah, ibadahnya, sholatnya sah. Tetap sah, ya. Tetap sah. Kemudian lanjut niat
kodok sholat asar. Kodok sholat subuh pakai kunut, mimin suminar pakai ya, pakai kunut ya, biasa pakai kunut. Sekarang lanjut kodok sholat asar. Usolli fardol asri arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Niat kodok asar ya. Usolli fardol asri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Saudara Elis Hain ya, terima kasih barakallah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silakan melaksanakan aktivitas. Ada Mimi ya, Mimi Sumiati ya, Mimi Suminar ya. Terima kasih Mimi Suminar untuk gift mawarnya, barakallah. Semoga Allah membalasnya. Lanjut kodok maghrib. Lanjut kodok sholat maghrib ya. Kodok maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini kodok sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Lanjut kodok sholat isya ya. Sekarang lanjut kodok sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Saya ulangi, niat kodok sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan. Yang baru jamaah ibu bapak, saudara-saudaraku yang baru hadir, baru ikut ngaji, silakan ini buku panduannya ibu miliki ya. Setelah ikut ya rutin. Ikuti jadwal kajiannya ya, yang belum punya segera ambil, bahkan bisa diwariskan. Ada lebih dari 15 materi yang akan kita kaji dalam setiap pertemuan kajian. Jadi setiap ngaji akan dibahas materi bergantian ya. Jam 6 pagi, jam 1 siang, sama jam 8 malam. Silakan ibu mau ngikuti yang mana? Mau tiga-tiganya boleh ya. Yang terakhir, niat kodok sholat subuh. Terakhir, niat kodok sholat subuh. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Selesai ya. Silakan nanti bisa diamalkan, bisa dipraktekkan dalam mengerjakan sholat kodok yang mungkin dulu-dulu pernah kita meninggalkan sholat di waktu zaman muda, zaman jahiliyah, zaman preman. Sholat apa bisa dilakukan orang setelah azan isya, padahal nggak ada qobliyah isya? Setelah saudara Fatimah, sholat apa biasa dilakukan orang setelah azan isya, padahal nggak ada qobliyah isya? Ada ya, qobliyah isya itu ada. Jadi setelah adzan waktu isya ada qobliyah isya. Qobliyah isya ada, ba'diyah isya ada ya. Saudara Fatimah, ada 2 rakaat. Sebelum isya ada sholat sunnah, namanya qobliyah isya. Qobliyah isya, kemudian ba'diyah isya ya. Ba'diyah maghrib ada. Sampai di sini ada pertanyaan ibu?
Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan seputaran materi yang sudah kita sampaikan. Ada Alfa Ustadz ngajinya setiap hari, siap ikutin setiap hari. Saudara Alfa sudah follow belum? Sudah follow belum? Setiap hari jam 6 ya, mulai jam 6 ya. Kemudian jam 1 siang. Jam 8 malam, insya Allah sehari 3 kali ya. Selama tidak ada halangan, ibu bapak boleh. Materinya bergantian. Pagi materi ini, nanti ada materi tayamum, nanti ada materi mandi wajib ya, praktek mandi ya, menjelaskan tentang hukum mandi wajib, caranya mandi wajib, kemudian syarat sahnya mandi wajib. Kemudian mandi jenazah, sholat jenazah, sholat goib, sujud sahwi ya. Siapa di sini yang mau ikut materi tentang namanya kapan saatnya sujud sahwi ya, tata caranya sujud sahwi nanti akan kami terangkan dalam kajian rutin setiap hari. Yang belum follow, follow dulu. Ya, yang belum follow, follow dulu ya. Sudah follow ya? Kemudian ada Nurul Hasanah, kalau sholat asar ada qobliyahnya Pak Ustadz. Ada qobliyahnya ya, asar itu ada qobliyahnya. Yang tidak ada ba'diyah ya, tidak ada ba'diyah asar. Qobliyah ada. Duhur sama asar ada nggak Pak Ustadz qobliyah ba'diyah? Sholat duhur qobliyah ada 4 rakaat. Ya, sebelum duhur qobliyah 2 rakaat salam 2 rakaat. Nanti setelah duhur ada 2 rakaat. Setelah duhur ba'diyah. Asar qobliyah. Ya, ba'diyahnya tidak ada. Kemudian ada Yeni Assalamualaikum, sholat sunnah bisa digabung. Maksudnya sholat sunnah bisa digabung, dikerjakan berkesinambungan ya. Setelah sholat ini misalnya saya sholat wudhu ya, sholat wudhu kemudian lanjut ya, sholat tobat, lanjut sholat hajat, lanjut sholat tahajud ya, sholat witir ya, boleh. Kemudian ada saudara Mimin, kalau di waktu duha boleh sambil qodho sholat yang lain, boleh ya. Waktu duha kemudian kita memahami ya, memahami bahwasanya saya banyak meninggalkan sholat, nah dikerjakan di waktu duha, boleh. Waktu duha boleh, waktu sebelum tahajud boleh. Ada Musfiati Imus, kalau qobliyah maghrib adakah? Qobliyah maghrib ya, ada 2 rakaat sebelum maghrib. Ada Turmina Ina, assalamualaikum Pak Ustadz, nanya ada bener kalau wudhu di kamar mandi ada WC yang nggak boleh baca bismillah, aku dengar di HP. Ya, jadi misalnya kita wudhu di kamar mandi. Di kamar mandi kita punya ruangan terbatas. Di kamar mandi itu ada keran biasa wudhu, tempat wudhu. Tapi ada bersatu ya, bersatu dengan ada toilet, ada kloset, tempat BAB. Maka di situ niat wudhunya atau niat mandi wajib itu tidak dijaharkan. Niatnya di dalam hati. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori lillahi ta'ala. Tapi dalam hati. Baca bismillah juga di dalam hati ya, karena ada kloset, ada tempat buang hajat ya. Jadi disirkan di dalam hati. Tapi kalau tidak ada WC, tidak ada kloset, maka boleh ya tempat wudhu saja sendiri ya. Maka kalau rumahnya gede, lahannya luas ya, sebaiknya dipisah, tempat wudhu sendiri, tempat untuk BAB sendiri. Tapi kalau misalnya tidak cukup, ruangannya terbatas, maka boleh tapi niatnya dalam hati. Kemudian ada Risma, kapan waktu mengqodho sholat Pak Ustadz? Kapan saja ya. Jadi kalau mengqodho sholat zaman dulu boleh kapan saja, misalnya sekarang boleh duha. Jadi misalnya ibu mau mengqodho sholat zaman dulu, nah,
di waktu 5 waktu boleh, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya boleh, sebelum duhur, setelah duhur, waktu duha seperti ini boleh. Kalau mengkodok sholat zaman dulu, zaman jahiliyah. Tapi kalau misalnya kasusnya barusan, sholat subuh tadi kesiangan, bangun-bangun jam 8, maka begitu bangun, segera kodok. Bangun jam 8, ambil air wudhu, kodoknya langsung, jangan ditunda lagi. Atau ingat, sholat duhur tadi kita lupa, belum sholat duhur. Setelah maghrib baru ingat, setelah maghrib. Nah, karena ingatnya maghrib, kerjakan langsung. Selanjutnya ibu bapak ya, itu materi qadha sudah kita sampaikan ya. Ada saudara Rapi, Ustadz boleh 5 sholat sunat digabungkan dalam 2 rakaat, misalnya sholat sunat duha, istikharah, tobat ya, di sholat digabungkan 2 rakaat. Maksudnya ya sendiri-sendiri ya. Sholat sunnah sholat sunnah duha ya duha, istikharah ya istikharah, sholat tobat ya sholat tobat, kan judulnya juga beda-beda. Sholat wudhu ya. Adapun pelaksanaannya berurutan. Pertama sholat wudhu, setelah sholat wudhu selesai sambung sholat tobat, setelah tobat selesai sambung sholat hajat ya, begitu. Jadi tidak bisa 2 sholat untuk sholat semuanya, tidak bisa ya. Jadi masing-masing ya, masing-masing. Ada Sumilah ya, silakan ya. Kemudian ibu bapak, ada informasi penting, sholat witir Pak Ustadz, niat usolli sunatal witri rok'ataini lillahi ta'ala ya, sholat witri yang 2 rakaat, usolli sunatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Di sini sudah ada ya, di sini sudah ada. Kemudian setelah itu kalau niat yang 1 rakaat, usolli sunatal witri rok'ataini lillahi ta'ala, yang 1 rakaat. Ibu bapak, selanjutnya ada informasi penting seputar kesehatan. Yang tadi seputar ilmu tentang bab sholat, baik itu sholat jamak, sholat qashar, sholat qadha, dan pemahaman ilmu tentang syaratnya menjadi musafir sudah kita bahas. Sekarang ada materi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Untuk apa? Menunjang aktivitas, bekerja, ibadah, silaturahim, ya, mengurus rumah tangga, mencari nafkah, ibadah, sholat, haji, umroh, butuh ketahanan fisik. Maka mungkin ada di antara bapak ibu yang sekarang sedang diuji kesehatan atau pengen mendapatkan kesehatan, termasuk mungkin yang belum punya momongan ya, segera minum, konsumsi madu. Kenapa konsumsi madu? Karena madu sudah teruji, terbukti ribuan tahun ya, 1 ribuan tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan manfaat dan keutamaan atau fadilah mengkonsumsi madu sebagai bentuk untuk menyehatkan bagi penyakit manusia adalah di dalam Al-Quran surat An-Nahl 69. Jadi kalau bapak ibu punya penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh, bisa jadi selama ini berobat, berikhtiar selain yang diperintahkan Allah. Nah ternyata sekarang ibu bapak sadar, berarti saya selama ini salah, berobat kepada yang di luar yang telah ditentukan sama Allah. Nah salah satu yang Allah anjurkan, yang Allah sarankan, yang Allah perintahkan yaitu mengkonsumsi madu. Silakan cek surat An-Nahl 69 ya. Saya hanya menyampaikan saja, bisa jadi ini adalah menjadi wasilah. Nah, ada saudara Imas, kemudian ada cuan-cuan yang 1 rakaat usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala ya, usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala ya, saudara yang 1 rakaat. Ada Imas, Pak Ustadz mau nanya, kalau ketinggalan azan kalau 5 kita masih bisa nggak qobliyah?
ketinggalan adzan. Kalau 5 azan kalau 5. Masih jam 5 maksudnya. Selama masih waktu subuh masih boleh, ya. Selama masih waktu subuh masih boleh qobliyah. Asalkan masih dalam waktu subuh, ya. Ustad, madu apa Pak Ustad? Ada Saijah Sahid. Ini madunya madu manis, madu dari akasia. Manfaatnya sudah teruji, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan di surat An-Nahl. Dari perut lebah itu keluar madu yang beraneka warnanya, yang mana bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, jadi kalau ada penyakit, linu-linu, cekot-cekot, lambung kita bermasalah, nah berarti tandanya minta dibantu konsumsi madu. Madu rutin, ya. Madunya madu akasia. Rasanya manis, rasanya seger, ada manisnya, ada asamnya. Ada yang bilang kemarin, yang belum tahu ya, melihat ini seperti ini kan pautat itu pahit ya warnanya hitam kok hitam. Ini bukan pahit, rasanya manis ya. Jadi kalau punya tensi ya yang mungkin tidak stabil ya, boleh ya. Kemudian ada lagi ya, segera bisa bisa COD Pautat, bisa ya, bisa COD seluruh Indonesia ya. Insya Allah jamaah amanah ya, saudari WK ya, WK terima kasih. Kemudian bisa dikirim seluruh Indonesia ya. Ada yang satu keranjang isi 2, ini isi 2 ya. Bagi yang keluarga besar, kemarin ada yang minta 2. Ini kita siapkan yang satu keranjang isi 2. Ada juga yang satu keranjang isi 1. Kalau yang mau paket lebih hemat ya, pilih yang isi 2. Kemudian lebih hemat, lebih banyak yang merasakan. Ya. Ada pertanyaan lagi Ibu Bapak? Saya CO lagi Ustadz. Loh, Sahara ya. Saudara Sahara sudah CO lagi. Barakallah. Saudara Sahara ini sudah habis 4 botol ya. Mungkin ini yang kelima ya. Saudara Sahara kalau tidak salah sudah yang kelima. Cekot. Insya Allah rasanya manis, rasanya seger. Ibu Bapak boleh dong yang sudah mencoba dan merasakan khasiatnya, dampak efek setelah minum, boleh dong ya, yang sudah mencoba, yang sudah merasakan manfaatnya, boleh dong tulis kolom komentar supaya teman-teman ya yang lain itu ada ada kepercayaan diri bahwasanya betul madu ini sangat bagus ya. Kemudian rasanya itu enak, anak-anak ya. Untuk saudara Ustadz mau juga, alhamdulillah, semoga saudaranya juga cocok juga ya. 90% Bapak Ibu ya, jamaah yang ambil, yang mengkonsumsi ini semuanya merasakan khasiatnya, artinya cocok ya. Sekarang giliran Ibu Bapak juga yang mungkin sekarang punya kendala kesehatan ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Wasilah meminum madu yang kami rekomendasikan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan obat, menurunkan kesembuhan untuk penyakit Bapak Ibu semuanya ya. Yang mau ikhtiar untuk momongan ya agar bisa hamil juga boleh ya. Yang mungkin ikhtiar, mudah-mudahan yang sedang berikhtiar momongan insya Allah mendapatkan jodoh, mudah-mudahan bisa mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih Ibu Bapak. Jika ada sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita ngaji lagi jam 1 ya. Ada Mama Gaul ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Yang belum check out segera, mumpung harganya sedang ada harga khusus. Sekali lagi, yang hari ini baru bergabung dan mau mendapatkan kesehatan ya, bisa check out, bisa dikirim seluruh Indonesia.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sampai di sini kajian kita pagi ini, nanti disambung lagi besok tetap ngaji ya, kemudian nanti siang juga ngaji, nanti malam juga ngaji lagi ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah check out mendapatkan kesembuhan ya, cocok ya madunya dan berdampak untuk kesehatan. Kemudian yang sudah check out buku, mudah-mudahan berkah barokah ilmunya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan link, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan ada Siti Rahmatiah, masih ada Pak Ustadz? Masih ada ini ya, masih ada ya. Jadi yang mau check out Siti Rahmatiah segera ya. Saudara Rukmawati, ada Khairul Anam ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi, kita tutup dengan doa bersama. Terima kasih yang sudah memberikan gift, baik mawar, kopi dan juga gift ya, makanan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yu'afini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana jarata maqwal madinah, Allahumma yassir lana jarata maqwal madinah, Allahumma yassir lana jarata maqwal madinah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.